Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Siawati SUD, selaku Kepala SDN 1 yang saya hormati Pak Dian selaku CDP Angkatan 7 Program Budaya, yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya, termasuk Bapak Ibu Theo. Pertama syukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa duduk bersama untuk mengadakan bukan rapat ini diskusi terkait guru penggerak, terkait prakarsa perubahan, terkait dengan visi guru penggeraknya Pak Dian, juga visi sekolah sebagai wahana untuk belajar bersama. Kami pengajar praktik belajar, Pak Dian juga belajar dari panjenengan semuanya, agar nanti harapannya ke depan Pak Dian ini mendapatkan petunjuk dari Allah yang ilmunya manfaat untuk dirinya sendiri, manfaat untuk sekolah, dan manfaat untuk mereka dijawab kepada syukur kepada Allah yang sampaikan alhamdulillah. Dan selanjutnya salam semoga Rasulullah Muhammad SAW sebelum kita bersama nanti berkata sahabat. Saya hormati, sekali lagi kami sampaikan diskusi pada siang hari ini meskipun membahas visi sekolah, juga visi guru penggeraknya Pak Dian, ini semata-mata hanya referensi, semata-mata hanya kajian akademis bagaimana kami pengajar praktek mendampingi guru penggerak agar guru penggerak belajar, karena yang 70% dari guru penggerak itu belajar dari lingkungan, belajar dari siswa, belajar dari rekan sejawat, belajar dari kepala sekolah dan sebagainya. Kami hanya punya peran 10%, dan pasti loh, ketika diparuh 5%, selebihnya Pak Dian belajar dari lingkungan, dari panjenengan semuanya, dari mahasiswa, karena di panjenengan ada pengalaman, ada hal-hal yang tidak ada pada kami yang nanti bisa kita jadikan bahan pertimbangan agar kita bersama, maksudnya kami nanti lebih bisa mengembangkan diri, dan harapannya mari kita belajar untuk tergerak, kemudian bergerak, kemudian menggerakkan. Maksudnya apa? Harapan kami setelah Pak Dian muncul CGP yang lain. Ada Pak Mesan nih, nanti kalau usianya sudah sama dengan saya mengajar praktek Pak Supri, ada Bapak lagi, Ibu, Pak Wahyu, ini Theo, ini sering ngaruh kaitan WDB. Nanti semuanya diharapkan masuk ke lingkup guru penggerak. Mengapa? Karena itu sistem nasional. Kementerian membuat proyek kaitannya dengan Merdeka Belajar yang kebijakannya sudah sampai pada 20 sekian. Saya juga sudah sampai berapa yang terkini belum update ini. Tapi yang jelas melalui pintu itu, melalui kurikulum Merdeka, melalui kebijakan guru penggerak, melalui Lektor Merdeka Mengajar, mengajak kita bersama untuk berubah menuju pada yang diharapkan agar kita bisa menghasilkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Dengan profil itu sudah lengkap, dari beriman, bertakwa, berakhlak, sampai yang mandiri dan sebagainya, berkebinekaan dan sebagainya. Itu arah yang diharapkan kita dengan program-program yang dimunculkan, yang sampai dengan sekarang sebelum kabinetnya ganti tetap dilaksanakan, dan itu merupakan menjadi ekstra, menjadi program kerja Kemendikbud sampai dengan renta tadi selesai. Demikian pengantar kami nanti menjadi moderator. Kemudian sebelum dimulai diskusi, kami mohon pembinaan, ada pengarahan, motivasi dari ibu kepala sekolah agar kami dalam berkegiatan lebih bersemangat, lebih mendapatkan motivasi agar harapannya bisa lebih baik. Kemudian pengantar buka dari kami, selanjutnya kami silakan Ibu Ida untuk menyampaikan sambutan serta motivasi kepada kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pendamping dari Gubernur yang saya hormati, Pak Dian sebagai calon Gubernur Angkatan ke-7, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta pendidikan di SD 1 Kendaran. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka kegiatan pendampingan JGP yang angkatan ke-7 dalam hari sehat tanpa harus apapun. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dia menemani kita mendapat syafaat. Yang pertama saya sampaikan pada saya ucapkan selamat datang pada Bapak Imam Masjidi yang pada pagi hari ini telah hadir di SD 1 Kendaran dalam rangka PI pendampingan individu JGP untuk Pak Dian Hiburan. Di sini Pak, saya hanya ingin sedikit menyampaikan pengalaman waktu saya di SD tersebut dulu. Itu kebetulan saya juga mendapat JGP, yaitu calon guru penggerak untuk Bu Uwi Pratiwi, yang waktu itu dimulai sekitar bulan Mei, yang akhirnya pada bulan Oktober kemarin itu sudah November itu sudah panen raya hasil dari JGP itu. Dan alhamdulillah dari SD Gaswodono ini berhasil dengan nilai yang memuaskan, yang terbaik dan ranking 1 ya. Yes, alhamdulillah. Nah untuk itu saya harapan kami kepada Pak Dian, karena Pak Dian masih muda, mohon acara kegiatan JGP ini benar-benar dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, karena kegiatannya Pak full, kegiatan itu banyak sekali. Mungkin tidak ada waktu siang atau malam, katanya yang dulu itu kegiatan itu full Bu. Ini dari luka 1 sampai 7, luka karya 1 dilaksanakan seperti ini, tapi setelah kedua, ketiga, keempat, dan masih tambah, tapi akhirnya alhamdulillah semua yang CGP angkatan kelima dan di Dolorojo sukses semua. Saya berharap nanti dari Bapak Ibu guru yang angkatan ke-7 ini juga bisa mengikuti jejak para Bapak Ibu guru penggerak yang angkatan kelima. Penjenengan bisa lolos dengan nilai yang baik. Terus untuk kegiatan ini Pak Dian sudah mengikuti kegiatan ini dengan tahapan demi tahapan telah dilalui. Saya mohon kegiatan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus terang kalau kami kan sebenarnya dituakan di sini, tapi ilmunya masih banyak Bapak Ibu guru yang muda-muda ini Pak. Tetapi karena saya dituakan di sini, saya hanya selalu memberi motivasi, dorongan, mudah-mudahan bisa mendapatkan harapan nilai yang memuaskan. Dan untuk Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin ini angkatan ke-9, di sini ada yang terjaring 2 orang guru nih Pak ya.
Ini mudah-mudahan nanti juga bisa mengikuti jejak. Angkatan 8. Oh, mudah-mudahan nanti di angkatan ke-9 10 Pak Rudi sama Pak Rudi sama Pak Budi juga bisa lolos dan juga mengikuti kegiatan guru penggerak. Karena apa? Pemerintah saat ini programnya sudah lain. Dengan diadakannya program guru penggerak, disitulah banyak ilmu-ilmu yang penjenengan serap yang bisa meningkatkan kinerja penjenengan semua, sehingga bisa membawa anak didik kita untuk lebih maju, lebih beradaptasi dengan lingkungan yang saat ini zamannya sudah globalisasi. Jadi anak-anak tidak seperti sekolah zaman dulu. Kiranya saya tidak perlu panjang lebar, Pak, hanya begitu saja dari kami. Yang penting saya selalu memberi dorongan dan harapan, mudah-mudahan Pak Dian atas bimbingan dari Pak Imam Mas Budi bisa lolos dan sukses. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kita wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan motivasi kepada kami. Kita doa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biasa hormati, berikutnya ini kesempatan Pak Dian untuk mengeksplor dirinya setelah belajar di guru penggerak. Ini soal kepala sekolah ya. Soal kepala sekolah. Sebentar nanti sampai akhir lolos seperti yang sudah Bu Pratiwi peringkat 1 ya. Mengalahkan dari SMP, dari SMK, dari SMA yang ada di Pacitan kemarin ya. Alhamdulillah luar biasa Bu. Nanti akan menyampaikan terkait dengan visi sekolah, juga visi guru penggerak, prakarsa perubahan yang ada di kurikulum guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif baca seperti apa nanti akan menyampaikan. Terus nanti Bapak Ibu ketika diminta kajian berpendapat santai mawon gitu, santai mawon menyampaikan pendapat, kita diskusi. Ini bukan apa nih, diskusi itu hasilnya akademis gitu. Seperti kita belajar dulu, salah boleh, benar juga boleh, dua-duanya sah saja. Nanti dengan berpendapat senyaman-nyamannya, harapannya nanti Pak Dian mendapatkan tambahan ilmu dari kegiatan. Nah, sebelum dimulai, mohon ini agar tidak dingin, aplausnya untuk Pak Dian dulu. Ya, bismillah. Demikian kami silakan Pak Dian untuk mempresentasikan terkait dengan yang sudah dipersiapkan dalam diskusi terkait dengan prakarsa perubahan guru penggerak dan visi sekolah. Silakan. Terima kasih Bapak Imam dan Ibu Rida. Saya minta tolong untuk Mas Rudi sebagai operator laptop. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Rida. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengganggu Bapak Ibu kembali karena meninggalkan masa didik. Sebelumnya ini saya akan menindaklanjuti dari pendampingan individu yang kedua tentang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Sebelumnya saya akan bagikan dulu ini nanti untuk kita membahas, jadi sambil mendengarkan sambil melihat modulnya. Jadi
lanjut Mas Rudi. Nah ini saya terang kembali dengan guru penggerak ada fasilitator Pak Suwanto dan saya sendiri BPK 7 dan pengajar praktek Pak Imam Masudi. Lanjut Mas. Nah ini ya untuk kegiatan hari ini itu akan berdiskusi dalam mendiskusikan cita-cita ataupun visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu ada gambar sebuah anak yang berimajinasi atau memimpikan besok besar mau menjadi dokter. Begitu juga untuk impian warga sekolah kita, yaitu bagaimana murid-murid kita nanti di masa yang akan datang cita-citanya akan menjadi apa dan menjadikan insan yang paling bermanfaat. Lanjut Mas. Nah ini sekilas iklan ya. Ini saya mau membacakan puisi Bung Karno. Meskipun saya bukan puisi, berarti saya akan membacakan puisi. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membatik di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Gunung Melebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Lanjut. Jikalau aku mendengarkan Pantur Palaran, bukan lagi Pantur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah ini karya dari Insinyur Soekarno. Langsung kita akan berdiskusi nantinya, tapi saya akan sedikit memaparkan apa itu visi. Mempelajari mengenai visi, Bapak Ibu, Bandura ini menyatakan visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Visi dapat dikatakan sebagai sebuah imajinasi. Visi berbasis pada kekuatan kata untuk menggerakkan hati, menyemangati, menguatkan untuk melangkah maju secara kolaborasi. Jadi visi itu hanya tulisan, tapi berkekuatan yang sangat diyakini bahwa suatu saat nanti kita akan kesana lebih baik. Lanjut Mas. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya.
visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujudnya di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Visi ya Bu, Bapak Ibu, visi seorang guru hanya sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat demi terciptanya student well-being. Peran guru menuntut dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodratnya dan dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini yang kita geluti, profil belajar Pancasila. Ini ya Bapak Ibu, peran guru menuntut dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodratnya dan dapat mewujudkan profil belajar Pancasila, diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ada 6 profil belajar Pancasila. Paradigma. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Dalam diskusi kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Coverdale pada tahun 2005. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan atau positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. IA dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan mewujudkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Dalam tahapan IA, dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagsa, Bapak Ibu. Bagsa itu B-nya buat pertanyaan, A ambil pelajaran, B yaitu gali mimpi, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Sebelum melakukan tahapan kebangsaan itu, kita melihat atau langkahnya yaitu atau visi yang telah disusun diturunkan terlebih dahulu menjadi prakarsa perubahan. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Penyusunan prakarsa perubahan dapat dibantu dengan model atap. Ini Bapak Ibu, ini model atap. A-nya itu awal atau aset, ini kekuatan modal potensi sekolah murid komunitas yang
teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ini aspek sekolah modern kita ini apa yang paling terkuat, misal anak-anak disiplin, beriman, rajin mengaji, rajin PPA, ini menjadi kekuatan kita. Tantangan keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Tantangannya bisa jadi kalau kita mungkin anak-anak belum berani berpendapat atau menguatkan alasan pendapat yang kuat, atau belum mampu berargumentasi pada saat presentasi di kelas. Yang berikutnya, aksi kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Nah, aksinya ini untuk di SD1 ini yang saya lihat sudah bagus, utama untuk Mas Rudi, yaitu sholat zuhur berjamaah, untuk paginya hafalan surat-surat pendek setiap hari, setiap pagi. Yang berikutnya P, yaitu pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turunan konkret profil pelajar maksudnya Pancasila sesuai konteks, diolah dari elemen, sub-elemen, dimensi. Nah, setelah atap tadi, kita sudah melihat atap, kita turun ke baja. Langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu ikuti dalam menerapkan prakasa perubahan sesuai dengan visi yang telah diimpikan berdasarkan tahapan baja. Nah, ini Bapak Ibu, baja sendiri itu ada tahapan-tahapan. Yang B itu buat pertanyaan utama. Ini membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah pendidikan, kekuatan potensi peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Ini perlu melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan. Berikutnya, ambil pelajaran yang A. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Ini menentukan cara kita mengungkapkan fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, boleh dengan survei individu atau multi unsur. Yang G, gali mimpi, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatifnya terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan ditunjukkan dari contoh-contoh yang memberi dari masa lalu yang positif, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. J, jabarkan rencana. Ini mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Mendefinisikan kesuksesan pencapaian bertahap, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi. Ini merupakan perubahan yang positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling penting dan berpotensial. A, atur eksekusi. Ini menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan ko-kreasi
masa depan, merupakan awal dari penciptaan budaya apresiatif yang berkelanjutan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP, knowledge manajemen dan model refleksi. Lanjut, Mas. Tahapan-tahapan dalam rangka perubahan guru yang saya lakukan itu pada modul 1.3 kemarin, saya menggambarkan atau berimajinasi visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ini visi saya Bapak Ibu dalam Eksnyata 3 kemarin, dan saya membuat dengan langkah-langkah bagja dan lanjut, Mas. Dan prakasa perubahan ini saya lakukan dengan tahapan atau bertahap, yaitu mewujudkan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan dan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, ini Bapak Ibu bagjanya, contohnya yang saya buat. Ini buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan. Nah, saya membuat pertanyaan, bagaimana mewujudkan dan menumbuhkan kemandirian pada peserta didik di kelas. Dan berikutnya, tindakan pendidikan itu melakukan observasi terhadap kemandirian peserta didik, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui potensi minat dan bakat peserta didik, melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, diskusi dan bertukar informasi dengan teman sejawat, mengapresiasi setiap perubahan yang dilakukan peserta didik. Ini yang buat pertanyaan utama. Yang berikutnya, ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini isinya pertanyaan di tahap ini adalah lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan pendidikan, serta tindakan yang diharapkan pada tahap ini. Misalkan saya mengajukan pertanyaan, strategi dan metode pendidikan apa yang dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik di kelas? Bagaimana memotivasi peserta didik supaya kemandirian dapat terwujud? Kondisi dan situasi seperti apakah yang dapat mendukung terwujudnya kemandirian peserta didik di kelas? Dan tindakannya atau pendidikan yaitu mencari informasi dan referensi terkait strategi dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk melakukan hal sederhana yang dapat mewujudkan kemandirian peserta didik. Yang ketiga, menerapkan merdeka belajar. Yang keempat, melakukan refleksi diri untuk mengidentifikasi kekuatan yang ada pada peserta didik. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi itu impian diharapkan. Jawaban dari pertanyaan pada tahap ini yaitu apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri di kelas. Bagaimana perasaan guru memiliki siswa yang mandiri. Siswa memiliki pemahaman yang baik dalam menanamkan kemandirian dengan tindakan yaitu konsistensi secara berkelanjutan, membiasakan peserta didik belajar mandiri, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan ruang untuk berkembang secara mandiri, berkolaborasi dengan siswa, wali murid dalam mendukung peserta didik dalam pembelajaran. Keempat, menyusun kesepakatan bersama di dalam kelas. 5. Melibatkan peserta didik dalam menentukan tindakan dan keputusan dalam belajar. Yang langkah selanjutnya, J. Jabarkan rencana desain. Pertanyaan di
tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan. Tindakannya yang dilakukan pada tahap ini untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal, mempertahankan proses perubahan positif. Nah, pertanyaan dalam jabaran rencana ini, terobosan apa yang tepat untuk membiasakan kemandirian peserta didik di kelas? Bagaimana menentukan kemajuan pencapaian untuk melakukan terobosan? Kemudian tindakan penyelidikan, merancang dan menyusun program kegiatan, kolaborasi dengan teman sejawat, wali murid dan siswa, membuat catatan setiap hari dan menganalisis terkait capaian kemandirian peserta didik di kelas, melakukan dan membiasakan refleksi diri guru dan murid, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang membuat peserta didik dapat menumbuhkan kemandirian. Yang berikutnya yaitu lanjut Mas, yang atur eksekusi. Ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan dan tindakannya berdasarkan pola komunikasi dan pola rutinitas. Pertanyaan, kapan pelaksanaannya? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kemandirian peserta didik dan apa perannya? Yang ketiga, siapa yang memonitor dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi agar berjalan secara berkelanjutan atau konsisten? Bagaimana evaluasinya? Dan tindakan dari atur eksekusi ini pendidikannya yaitu kegiatan dilakukan di setiap awal tahun pelajaran, menyusun tim pengembang dan deskripsi tugas setiap anggota, kepala sekolah memonitor, bertanggung jawab serta mengevaluasi dan supervisi dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat memberikan masukan terkait pembelajaran yang mandiri sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Yang kelima, melaporkan perkembangan kemandirian peserta didik. Visi sekolah, Bapak Ibu, visi sekolah sekarang ini yaitu cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan hidup. Ini untuk visi sekolah yang sekarang. Visi sekolahnya yaitu meningkatkan kompetensi dan hasil belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, dan berwawasan lingkungan hidup. Kedua, meningkatkan pengetahuan di bidang pengetahuan dan teknologi. Ketiga, melatih dan membiasakan budi pekerti luhur yang dilandasi iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Terus 5, membudayakan sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup karena melakukan pencegahan kerusakan lingkungan. Ini misi sekolah kita yang sekarang. Kemudian pada kesempatan ini yaitu cita-cita murid kita di masa depan, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini marilah merangkai mimpi ke dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi Bapak Ibu dengan kalimat rumah dalam paragraf yang saya bagikan tadi. Itu nanti Bapak Ibu mengisi, nanti boleh langsung berpendapat, boleh langsung ditulis itu juga boleh. Nanti diharapkan kegiatan ini dapat membantu Bapak Ibu menyingkap apa yang sebetulnya telah dan perlu terus diyakini demi kebaikan murid-murid. Lanjut Mas. Silakan ya Bapak Ibu, silakan buka yang saya
yang saya bagikan tadi. Silakan lengkapi kalimat tumpang tersebut dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Terus sehingga tersusun sebuah paragraf itu yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idamkan. Sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun murid mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Mas. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalimat perumpah cita-cita untuk murid. Nah, silakan Bapak Ibu melihat yang telah saya bagikan tadi, silakan diisi atau langsung berpendapat langsung. Kesempatan Ya. dari Pak Supri, Pak Ibu, Pak Budi, Pak Mesla. Mungkin bisa nih kalau Iya. ada. Ya, saya beri kesempatan ngobrol Mas Supri. Baik, Pak Supri. Ya. Terima kasih Pak Senin yang berhormat Bapak Imam Supri selaku pengajar praktek dari kajian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian kita Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mencoba untuk menanggapi atau menyampaikan pendapat terkait dengan cita-cita kita sebagai seorang guru, tentunya memimpikan murid-murid yang kita ajar setiap hari, yaitu tentunya sebagai seorang guru saya mempunyai keinginan atau cita-cita semua potensi yang dimiliki oleh semua siswa itu bisa terekspos, Pak. Jadi tiap murid atau tiap siswa ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Tentunya sebagai seorang guru kita harus bisa menggali potensi dari semua potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jin. Terima kasih Pak Supri, karena luar biasa impian untuk murid-murid yang akan datang. Untuk selanjutnya Pak Mislan ngobrol. Nanti ya Pak, bisa. Nah, ambil. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau dari saya begini, Pak, bagaimana caranya potensi anak sebenarnya sama seperti yang disampaikan Pak Bupati, hanya kemauan anak untuk belajar ini, Pak, karena kalau boleh kita pilih itu untuk jasmaninya dan rohaninya. Dalam hal ini untuk jasmani, ya, tentunya sehat, artinya sehat. Anak ini bukan sekedar memakai seragam kemudian ke sekolah, sehingga pesannya itu hanya rutinitas biasa saja. Dan apa yang perlu
diambil dari kemauan orang tua yang anak itu akan mampu. Sedangkan anak sekarang itu kurang tanggap terhadap baik tugas utamanya belajar atau tanggap terhadap yang namanya budi pekerti tata susila. Ini berpengaruh, Pak. Kemudian yang kedua tentang keimanan. Di mana-mana kegiatan keimanan saya ya. Tadi ya, bagaimana menumbuhkan anak-anak berkreativitas di IT-nya. Mungkin di sini nanti juga bisa. Ini sudah ada Pak di yang kedua, meningkatkan pengetahuan di bidang pengetahuan dan teknologi. Jadi sudah dijabarkan di misi. Tapi di misi kita juga akan kepingin Pak nanti kita tambahi Pak. Jadi cerdas, terampil, berakhlak mulia, kalau beriman bertakwa ini juga nanti ujung-ujungnya ya berakhlak mulia, karena orang yang beriman takwa yang kuat ini akhlaknya bagus. Berwawasan lingkungan mungkin dan juga berwawasan global itu. Jadi ditambahin tidak apa-apa Pak yang visi, tapi di penjabaran visi sudah ada Pak untuk anak ini meningkatkan pengetahuan bidang pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu Pak yang dapat saya tanggapi. Pak ya. Sebelum aja menyimpulkan, tahu satu terkait dengan usulan Ragunan tadi. Nanti Pak Dian mau menyimpulkan ya? Iya. Iya, berjenengan dulu. Dari beberapa pendapat, menurut cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan hidup. Ini kan waktu dulu Pak, di sekitar 5 tahun yang lalu itu kan, kalau buat memang ada anjuran dari dinas atau dari pemerintah, kalau buat visi misi mohon untuk ditambahi dengan yang ada berwawasan dengan lingkungan hidup gitu lah. Kita dari sekolah-sekolah itu ya hanya ditambahkan ini yang terakhir berwawasan lingkungan hidup. Ini masalahnya kebanyakan Pak, satu kecamatan, bahkan satu kecamatan buat visinya itu ya terakhir berwawasan lingkungan hidup. Nah kalau ini misalnya ada usulan dari Pak Rudi, ini tadi berwawasan global itu bagaimana? Apa masuk enggak? Jadi cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Itu. Terus saat ini begini Pak, yang saat ini kan yang lagi gencarnya yang profil pelajar Pancasila itu apa dimasukkan di visi atau yang di sini nanti visinya apa, terus tujuannya apa. Yang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk pelajar, profil pelajar Pancasila itu. Nah Pak Mas, nanti visinya ya itu tapi penjabaran visi. Ditambah bagaimana? Kalau visi dari isolir semakin pendek akan bagus kalau visi. Iya. Penjabaran visinya nanti penjabaran. Mungkin itu Pak Dian. Ada yang lain? Tawarkan. Monggo. Nambahin. Terus lagi katanya ingin Dengan mau nambah ini menarik akhirnya. Ya ini mumpung Boyden belum menentukan visi-misinya dalam satu. Dari visi, ya Mbak, maksud saya ini sebenarnya yang ideal itu visinya sedikit, misinya banyak. Apa visinya banyak, misinya juga banyak, atau memang justru visi sedikit malah misinya sedikit. Terus kemudian yang kedua begini, ketika isu berwawasan lingkungan itu kan lahir sekolah Adiwiyata. Kemudian kok sekolah global ini kemana? Belum ya Pak kan tidak. Maksud saya gitu. Jadi kalau memang dicantumkan seperti di 5 tahun yang lalu, sebenarnya kita mau praktek juga. Yang sama sini gitu. Jadi
apakah bisa di cover ketika menentukan misinya. Tapi kan ya lucu ketika divisi tidak nampak untuk diwujudkan dengan misi ini kan menjadi ya rumpang lagi seperti yang disampaikan Pak Dian. Maka minimal Bu Endang nanti visi kita tetap seperti itu minimal. Hanya kalau memang bisa mengcover isu-isu yang depan seperti apa, mungkin Pak Dian malah juga berkonsen. Sementara itu Pak Dian. Terima kasih, ini diskusi yang sangat menarik tentang visi. Jadi saya menyimpulkan ini banyak pertimbangan dan pendapat tentang visi sekolah kita ini. Jadi untuk kedepannya perlu evaluasi gitu beda untuk supaya matang gimana cita-cita murid kita di masa yang masa yang akan datang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu intinya, profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Penjelasan. Terima kasih. Mungkin anak ini Pak Dian. Mohon aplaus untuk Pak Dian dan teman-teman dari diskusi yang menarik untuk visi sekolah pertama. Jadi visi guru penggerak sudah bagus Pak Dian, berurusan dengan detail sesuai dengan bagja inquiry apresiatif. Sebelum mengupas visi untuk menguatkan ya, bahwa di guru penggerak itu dikenal dengan inquiry apresiatif yang menentukan sesuatu berdasarkan kekuatan, berdasarkan potensi. Itu satu hal yang menganggap bahwa sesuatu itu masing-masing berarti Pak Mutu mengatakan punya potensi, hanya belum terekspos. Jadi sudah punya garis-garis yang kadang belum jelas, tapi tinggal menebalkan. Punya bakat musik tapi lompatnya ketok, kursi so misalnya akhirnya penyanyi gitu ya. Punya bakat musik rekan-rekan di kamar mandi setelah dibina jadi penyanyi misalnya begitu. Punya bakat musik rekan-rekan ngaji ternyata jadi ustadz. Itu potensi diwadahi akhirnya jadilah bagja buat anak-anak. Satu lagi dia menyampaikan kekurangan, misalnya anak itu kurang juga ngerti, kurang A, kurang B, itu sudah ada pendekatan berbasis defisit, berbasis masalah. Jadi dibuka dulu masalahnya apa di sini. Masalahnya misalnya anak yang sholat sedikit, yang selambul sedikit, misalnya gurunya kalau ngajar seperti apa, cara itu. Tapi di guru penggerak itu dihindarkan. Yang ditekankan inquiry apresiatif, memberikan pemisahan masalah berdasarkan kekuatan. Jadi lihat kekuatannya. Masing-masing anak punya potensi. Dengan itu bisa dibalik Pak. Dari tadi wah ini yang sholat dulu ya, itu jadi potensi ya Pak. Sudah ada sebagian besar siswa yang sudah jamaah sholat, itu sudah kekuatan ya Pak. Akhirnya kekuatan ngiyam-ngiyami, lek. Jadi kayak guru sendiri akhirnya kita keras tuh. Tidak semangat akhirnya. Itu ya. Maka pendekatannya dari potensi. Terkait dengan visi sekolah sudah bagus. Kognitifnya ada cerdas. Itu mewakili kognitif yang disampaikan oleh taksonomi Bloom, ada C1 sampai C6 diwakili cerdas. Psikomotornya ada, tampil. Afektifnya mewakili PS ada, berakhlak mulia. Kemudian yang berwawasan lingkungan memang itu titipan anti jabatan. Sekarang ada titipan lagi anti korupsi, titipan lagi mitigasi bencana. Akhirnya betapa panjangnya visi kita. Kalau terlalu panjang sudah tidak bagus. Visi itu pendek, ringkas, singkat, mudah didapatkan oleh guru, siswa, bahkan komite sekolah. Misi yang panjang karena menguraikan dari visi. Sudah betul tadi di misi ada 6, ada meningkatkan kompetensi KPM ini kan, kemudian ada kaitannya dengan IPTEK tadi, mewadai yang berwawasan global tadi Pak. Kemudian ada yang melatih dan membiasakan hidup pekerti. Harapannya nanti satu rumusan misi itu satu kata kerja operasi. Ini melatih dan membiasakan berarti kan 2. Nah,
pilih tunggal mawon apa atau diganti dengan apa? Jadi semuanya dengan yang menyampaikan. Tapi tidak sekarang ya. Ini hanya referensi Pak. Pak, kalau referensi ini terlalu berat, tidak terlalu apa? Tidak apa-apa. Yang penting ini referensi manakala nanti ada menyusun KOSD Taman Sejarah Baru, nanti ke komite kita sudah mengubah isi seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau bertahan ini juga tidak problem. Nah, ngerti? Soal kelengkapannya mau agar ini agar mantap Pak. Tapi mohon yang pertama kali di rumusan visi itu adalah yang tujuan utamanya apa? Kira-kira apa yang utamanya dari yang paling penting terwujudnya dari cerdas, terampil, belakang mulia, bahasa mana yang paling penting bagi jenengan? Usaha rugi, udah pinter, usaha rugi itu apa? Berapa dulu? Belakang ya. Sepakat dari dalam berakhlak mulia. Ibaratnya orang pinter orang pokok asal beradab, sopan, hormat gurunya. Pak, jadi yang penting itu letakkan di depan berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berwawasan. Tetap itu bisa. Lupa kalau butuh wawasan global bisa ditambah di misi. Mulai kedawan dulu. Iya Pak. Ini sudah bagus. Hanya mengubah dari berakhlak mulia karena yang paling penting itu orang cerdas tak pokok bisa. Orang terampil asal berakhlak mulia itu warga bisa. Ada yang penting kan? Gitu. Iya. Robbana atina fid dunya hasanah kan di dunia. Apabila ada itu kan intinya kan dunia akhirat sukses kan. Itu berakhlak mulia. Kalau saya berakhlak mulia, otomatis beriman betapa Pak. Cerdas ini melu ini. Terampil sudah ikut. Manakala kita nyembahnya sudah sholat dulu semua, sudah berakhlak pada orang tuanya, bahkan pada gurunya, alim biasanya yang pintar itu gampang. Si tahu diri ini, bakal dari terampil atas doa-doa kajian. Lihat, anu loh di hanya referensi Pak. Yang memutuskan bukan kami, tapi hadirin nanti. Jadi usulannya silakan di apa namanya diusulkan. Yang memutuskan bukan kami yang dari luar sekolah, yang kewenangan tentunya di kepala sekolah, guru, TU, komite itu yang menentukan. Nanti konsultasi kepada pengawas sebagai narasumber, dinas sebagai narasumber, dan nanti yang menentukan utama akhirnya. Tapi harus berpihak pada murid, menguntungkan murid, melihat kebutuhan, tidak melihat kebutuhan guru. Nah, di sini misalnya tambahin apa namanya murid diberi jam istirahat yang wajar agar gurunya bisa. Tidak boleh begitu. Itu kan menguntungkan guru. Kita harus berpihak pada murid agar muridnya senang. Maka saya ke dalam barangkali ada yang kita bahas lagi ya Pak Ibu. Anak sudah pulang. Apa hanya saya tertentu? jam Pas. gitu. Sudah pulang. Bagian nyala itu. Berarti nanti berdialog terkait visi. Sekali lagi nanti kita begini. Dari visi turun ke misi. Setelah turun ke misi turun ke tujuan sekolah. Terus beda ini barang ini pahamnya lalu perusahaannya ketika barangkali Pak Randy beda dari kemudian dari tujuan sekolah. Jadi kegiatan yang jumlahnya banyak. Kegiatan itu muncul nanti di rencana kegiatan anggaran sekolah RKS. Atau sekarang AKAS di aplikasi Dana Bos. Dan dari situ AKAS timbul kegiatan timbul biaya nanti akhirnya mikir sing ngragati Dana Bos atau dana komite. Apalagi sekarang harus dipertimbangkan dengan nilai rapor mutu sekolah dari hasil ANBK. Yang hijau pertahankan, yang kuning ya diperbaiki agar menjadi hijau, yang merah perjuangkan agar tidak merah lagi. Itu berbasis data sekarang Pak untuk menyusun agar maksudnya data hasil rapor mutu. Silakan nih, memberi rapor mutu dari silakan dicetak rapor mutunya. Nanti pada tahun ajaran baru maka yang merah pasti diprogramkan dengan kegiatan apa. Kemudian yang kuning juga, kalau yang hijau bisa dipertahankan. Nah, ini kegiatan yang dianggarkan tadi basisnya data dari ANBK. Apapun ANBK-nya bagaimana caranya, maka yang merah wajib muncul kegiatan untuk mengangkat ada yang merah menjadi hijau.
Yang kuning ya diberi kegiatan. Kegiatannya apa? Ya terserah rapat dari sekolah. Oh, dan ini apa ada yang kurang misalnya terkait dengan apa pembelajaran yang menyenangkan, misalnya masih merah, agar hijau, workshop misalnya kegiatannya. Misalnya kegiatannya metode pembelajaran media, tapi belajarnya kan belajar media. Pelatihan guru ikut KKG, dan mau KKG katanya komunitas praktisi perlu ada perhatian dari guru di berangkat KKG mendapatkan transport dari dana bus. Di kami sudah boleh Pak di SMP. Sudah boleh agar bersemangat KKG area boleh ilmu itu bisa transportasi dari kalau sudah bisa dari sama teman dari mulai banget antar itu untuk semua yang ada di sini tertuang dalam KOSP. Sekarang namanya KOSP, dulu namanya guru sekolah. Tertuang sehingga untuk memutuskan ubah visi itu berat, kadang kepala dinas harus izin pada pengawas. Dapodik pun mencantumkan visi, maka ketika akan mengubah visi konsultasi kepada pengawas, patuh kepada dinas AKBT, ayo dinas izin, kan rapat kita ubah dan berubah. Usul-usul mengubah di tengah ya masalah nanti Pak. Kasihan beda nanti. Saat ini kita pertahankan. Yang itu dulu tidak apa-apa. Mau posisinya dibalik, tidak apa-apa Bu. Berangkat kuliah, kita ambil. Nah, misinya misalnya cukup ini, tambahin, tidak apa-apa sesuai dengan hasil rapor mutunya yang itu kegiatan Pak. Kalau misi tetap tidak apa-apa, yang penting rapor mutunya yang hijau bertanggal, yang merah diberi kegiatan, yang kuning diberi kegiatan, masuk ke kegiatan. Kegiatannya yang membiayai apakah dana bos ataukah dana komite monggo itu berdasarkan kebijakan sekolahnya masing-masing. Ada Bapak Ibu, napa wonten dawuh ingkang badhe kula aturaken? Dalam namanya apresiasi yang luar biasa ini sama Bapak Ibu membahas visi sekolah meskipun hanya beberapa gurunya sebenarnya biasanya kami kan kalau usaha begini berhadapan dengan guru SMP yang sebenarnya hampir 10 Pak ya, 10 Pak ya sebenarnya. Ini luar biasa, pendapatnya luar biasa dan menuju kepada titik-titik yang diharapkan dia muncul Pak ya. Dia punya bayangan, oh caranya menurut dari kepala sekolah jadi guru penggerak merumuskan visi sekolah. Tidak kalau visi yang dirumuskan oleh kepala sekolah saja dengan beberapa orang tidak jalan Pak, karena apa yang jalankan ini bukan ibu kepala sekolah saja, tapi juga seluruh guru menjalankan. Siswa merasakan dampaknya, komite mengawal, mendampingi, membiayai bahkan. Jadi makanya ini dirumuskan bersama-sama tujuannya Pak juga dijalankan bersama. Harus bersama-sama kan. Kemudian yang menyusul makanya ikut. Yang merasa tidak nyusul ya harus ikut karena aku tidak terkong. Tapi wajib diadakan rapat yang menghadirkan seluruh guru, kemudian bahkan komite karena nanti kalau ada kekurangan dana kan biaya kan komite. Kemudian langsung gitu. Dan luar biasa ini ada orang lebihnya mohon maaf dulu dalam misalnya ini pas memandu ada yang membuat bapak kurang berkenan. Kemudian terima kasih sekali kami sampaikan, semoga semuanya menjadi manfaat barokah kita semua dunia dan akhirat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.